Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas controlling access to files. Di sini terdapat 9 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama basic Linux permission, yang kedua user group folder, yang ketiga chain ownership, yang keempat chain permission, yang kelima execute permission, yang keenam review chmod, yang ketujuh chmod number, yang kedelapan chown pada directory, dan yang terakhir chmod pada directory. Dan masuk ke materi yang pertama, yaitu basic Linux permission. Kita masuk ke terminal. Di sini saya punya dua file, yaitu task.txt dan show.txt. Saya akan menggunakan ls -l untuk melihat detail dari setiap directory dan file ini. Nah, di sini terdapat abjad-abjad ataupun huruf yang masing-masing ini memiliki arti. Dan kalau misalnya file itu depannya pasti tidak ada D-nya ya. Dan directory itu depannya ada D-nya. Lalu apa yang dimaksud RWX? R artinya read, yang artinya kita bisa membuat read pada directory ini. W adalah write, dan X adalah execute. Nah, apa maksud dari read, write, dan execute? Jadi, teman-teman memiliki aksesnya pada suatu file, itu ketika teman-teman bisa mengopen atau membuka file tersebut. Dan jika teman-teman mempunyai akses read pada suatu directory, berarti teman-teman bisa list directory tersebut atau melihat sisi dari directory atau LS-nya. Lalu, jika teman-teman memiliki akses write pada file, berarti teman-teman bisa memodifikasi file tersebut atau bisa mengubah isi dari file tersebut. Jika teman-teman memiliki akses write pada directory, berarti teman-teman melakukan menambah directory atau menambah. Dan jika teman-teman memiliki akses pada file dan directory, berarti teman-teman bisa melayani sebuah file dan JP pada directory atau masuk ke dalam directory. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu user group folder. Dan di sini saya akan contohkan pada terminal dengan lihat detail dari setiap file dan juga directory dengan ls-l. Nah, di sini terdapat abjad-abjad ataupun huruf. Nah, nama ini merupakan user, jadi directory ini adalah milik user Anita. Lalu ini apa? Ini adalah grup. Jadi directory dir2 ini adalah milik grupnya Anggita. Jadi siapa saja yang ada pada grup Anggita ini akan mendapatkan permission yang sama. Lalu apa yang dimaksud dengan huruf di depan? Kalau misalnya depannya D itu berarti directory. Kalau depannya strip berarti dia file biasa, bukan directory. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama RWX, Rstrip-X, dan yang ketiga Rstrip-X. Bagian awal RWX yaitu menandakan bahwa permission untuk user ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, RWX adalah read, write, dan execute. Dan yang pertama ini permission untuk user, berarti user dari directory ini bisa mendapatkan akses RWX. Nah, usernya apa? Usernya yaitu Anggita. Lalu bagian kedua yaitu Rstrip-X, yaitu permission untuk group. Jadi grup pada directory ini. Contohnya di sini dokumen. Jadi grup pada dokumen dia hanya akan mendapatkan permission read dan juga execute. Dia tidak mendapatkan permission untuk write. Dan grupnya apa? Grupnya adalah Anggita yang ini. Lalu bagian ketiga yaitu R-X, yaitu permission untuk order. Order adalah user yang dia bukan user Anggita, bukan juga user yang di dalam grup. Maka siapa saja dia akan mendapatkan permission admin-X. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu chain ownership. Di sini saya memiliki file show.txt dan task.txt. Dimana jika saya lihat detailnya, kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah user Anggita atau user yang sekarang saya gunakan. Maka saya akan membuat file baru dengan nama ownership.
Jika di ls-l, maka file tersebut masih milik user Anggita. Video kali ini kita akan coba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini. Jadi nanti file ini bukan menjadi kepemilikan Anggita lagi. Kita akan membuat user baru. Untuk membuat user baru, kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu ketikkan perintah sudo user, lalu nama user yang akan kita buat. Saya kasih nama new owner, lalu enter. Lalu kita kasih password. Di sini di skip saja. Lalu Y. Nah, sekarang user new owner sudah terbuat. Di sini saya masuk ke directory home. Maka akan terdapat user baru yaitu new owner. Kita masuk ke Anggita lagi, lalu ls-l. Kita akan membuat file dengan nama ownership ini. Dia kepemilikannya berubah menjadi user new owner. Caranya bagaimana? Kita masuk ke root terlebih dahulu. Karena kalau di user biasa itu nggak bisa, jadi harus ke root terlebih dahulu. Caranya yaitu chown new owner -2 new owner ownership .txt, lalu enter. Nah, maksud dari ini adalah kita ingin mengganti hak kepemilikan pada file ownership, yaitu ke user new owner dan grupnya new owner. Sekarang kita ls-l. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi untuk ownership itu kepemilikannya sudah new owner dan grupnya juga sudah new owner. Di sini kita coba edit filenya, lalu ownership.txt. Di sini kita ketik coba 1, coba 2, ctrl-x, kemudian Y, kemudian enter, kemudian kita ketik cat ownership.txt. Nah, ini sudah bisa ya. Kita ls-l. Di sini bahwasannya hanya user new owner saja yang hanya bisa melakukan perubahan. Karena di sini read dan write, dan untuk group dia hanya melakukan read saja, dan yang order juga hanya bisa melakukan read saja. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ownership. Langsung saja kita buka terminalnya. Sebelumnya kita telah membuat ownership menjadi milik user new owner, yang mana dia untuk permissionnya baru rw strip, r strip, dan r strip. Di video kali ini kita akan belajar mengubah permissionnya. Jadi di sini contoh saya akan membuat file baru dengan nama permission.txt. Lalu ls-l. Permission.txt itu milik Anggita dan grup Anggita. Dan untuk user Anggita, permission.txt itu milik Anggita dan grup Anggita. Dan untuk user Anggita, dia hanya bisa melakukan read dan write saja. Dan grup dia hanya bisa melakukan read dan order, dia hanya melakukan read. Pada video kali ini kita akan membuat permission.txt ini di bagian grup, dia bisa melakukan write. Caranya adalah ketikkan chmod. K ini adalah grup ya, lalu plus. Dan tanda plus ini artinya menambahkan. W berarti write. Lalu nama filenya. Yang mana nantinya di bagian grup bukan r strip saja, tapi nanti ada w-min juga. Kita ls-l. Nah, ini sudah berubah menjadi rw strip ya. Nah, di sini saya akan membuat user new owner yang masuknya ke dalam grup Anggita sehingga usernya owner bisa mengakses permission.txt. Kita masuk ke root terlebih dahulu, lalu masuk ke home directory. Nah, saya akan menambahkan user new owner ke dalam grup Anggita sehingga nantinya dia bisa mengakses permission.txt. Kita clear terlebih dahulu. Jadi perintahnya adalah sudo usermod
min a g Anggita new owner, lalu enter. Berarti kita membuat user new owner ini masuk ke dalam grup Anggita. Nah, sekarang user new owner sudah masuk ke dalam grup Anggita. Jadi sekarang kita masuk ke dalam new owner, lalu masuk ke dalam Anggita. ls, dan sekarang saya akan coba nano permission .txt, lalu misal kita tulis angka 1, 2, 3 ctrl-x, y, enter. Berarti sekarang kita bisa mendapatkan akses write. Nah, bagaimana jika akses write-nya saya hilangkan? Jadi saya akan masuk terlebih dahulu ke Anggita, ls min l. Saya akan coba untuk menghilangkan write pada permission. Jadi grup Anggita dia tidak akan bisa mendapatkan akses untuk write. Perintahnya adalah chmod g min w permission .txt, enter. Jadi maksudnya adalah kita menghilangkan permission write pada file permission.txt. Lalu kita lihat ls min l. Oke, sudah hilang ya write-nya pada permission.txt. Sekarang kita tes pada user new owner. Kita coba nano permission.txt. Dan unwritable, kita tidak bisa mengubah apapun karena new owner ini berada pada grup Anggita, sedangkan pada grup Anggita itu tidak diizinkan untuk write pada file permission. Ini saya coba save. Di sini kita ctrl-x, lalu kita ls min l. Pada permission.txt pada grup dia tidak diizinkan untuk meng-write. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu execute permission. Nah, saya memiliki user Anggita dan user new owner, dan pada defaultnya seluruh user tidak akan bisa melakukan execute atau write ke dalam user Anggita. Kita masuk ke user new owner terlebih dahulu. Maka permissionnya adalah denied. Kenapa? Karena pada bagian order ataupun group kita tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk ataupun cd. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa masuk atau user lain bisa masuk ke dalam direktori Anggita? Kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute. Kita juga akan menambahkan permission write sekalian, yaitu dengan chmod g plus x Anggita slash enter. Jadi ini berarti kita menambahkan permission execute pada bagian grup di user Anggita, dan kita juga akan menambahkan permission execute pada order. Atau siapapun akan mendapatkan permission execute pada user Anggita. Kita juga akan menambahkan permission write pada order. Dan kita juga akan menambahkan permission write pada group. Lalu kita ls min l, enter. Maka siapapun bisa melakukan read dan execute. Group dan order juga bisa melakukan read, write, dan execute. Jadi yang awalnya kita menggunakan user new owner, itu kita tidak bisa masuk atau tidak mendapatkan permission execute, maka sekarang sudah bisa ya. Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Nah, di sini saya hilangkan terlebih dahulu permission execute pada order dan juga pada group. Saya masuk ke home directory terlebih dahulu. Lalu chmod
Semisal execute pada file itu, kita hanya bisa melakukannya pada file berbasis shell atau dengan akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file yang txt. Namun kita hanya bisa running pada file yang berbentuk sh atau shell. Di sini saya coba buat file sh touch c.sh. Di sini saya akan membuat sebuah script pada file c.sh ini. Lalu c.sh. Maka perintahnya adalah echo echo tanda petik 2 lalu ctrl x y dan enter. Di sini saya akan masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh ini, yaitu dengan perintah /c.sh enter. Nah, permission denied ya, karena saya tidak memiliki permission untuk mengeksekut sebuah directory. Nah, namun bagaimana jika saya menggunakan user Anggitra yang dia bisa mendapatkan permission untuk execute sebuah file? Nah, saya akan masuk ke Anggitra terlebih dahulu. Lalu saya akan coba untuk mengeksekusi file ini, yaitu dengan perintah /c.sh. Ternyata masih denied. Kita coba ls min l. Di c.sh ternyata saya belum mendapatkan permission execute di user group maupun order, dan tidak bisa melakukan execute pada file c.sh. Maka saya akan masuk terlebih dahulu ke root untuk memberikan permissionnya. Lalu masuk lagi ke Anggitra dan coba eksekusi c.sh nya. Enter. Maka berhasil ya hello world nya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu review chmod. Sekarang kita akan mereview perintah ataupun komen chmod yang kita gunakan pada materi sebelumnya, yang mana perintah chmod ini digunakan untuk merubah permission. Jadi contoh di sini saya ls min l. Dengan perintah chmod ini kita bisa merubah permission. Nah, di video sebelumnya itu kita sempat menggunakan definisi user ataupun group ataupun order. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan perintah chmod-nya adalah u plus r, itu berarti kita menambahkan permission read pada user. Kalau w berarti menambahkan permission write, dan kalau x berarti menambahkan permission execute. Dan ingat-ingat kalau misalkan user itu ada di bagian awal. Kalau di desktop ini usernya sudah bisa read, write, dan execute ya. Kalau di bagian group atau bagian kedua, dia hanya bisa read dan execute saja. Karena pada bagian write-nya dia strip seperti ini ya. Jadi kalau U berarti user, kalau G berarti group, dan kalau O berarti order. Dan misalkan teman-teman ingin mengurangi atau menghilangkan suatu permission, bisa menggunakan minus. Jadi misalkan chmod berarti teman-teman ingin menghilangkan execute pada group. Dan jika R berarti read, W berarti write, dan X berarti execute. Dan misalnya D yang depan ini itu berarti directory. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu chmod dengan number. Oke, di sini saya akan memberikan definisinya terlebih dahulu ya. Jadi jika ingin memberikan permission execute, berarti angkanya 1. Kalau permission write, maka angkanya adalah 2. Dan kalau permission read, maka angkanya adalah 4. Oke, di sini saya akan membuat file dengan nama number permission.txt. Kita lihat number permission.txt user hanya mendapatkan permission read dan write saja. Dan untuk group dia hanya mendapatkan permission read saja.
Dan untuk order dia hanya mendapatkan akses read saja. Nah, di sini kita akan membuat user mendapatkan full akses, read, write, dan juga execute. Dan untuk group dia mendapatkan read dan juga execute. Dan order dia akan mendapatkan read dan write. Jadi harusnya RWX, RX, dan RW seperti itu. Jadi perintahnya adalah chmod 756 number permission .txt. Kenapa dikatakan seperti ini? Apa maksud dari angka-angka ini? Maksudnya adalah untuk angka yang pertama sendiri yaitu mendefinisikan permission untuk user, dan untuk angka yang kedua permission untuk group, dan angka ketiga permission untuk buyer. Nah, kenapa 7? Karena saya ingin memberikan full access pada number permission.txt. Saya menambahkan atau mengkalkulasikan seluruh angka dari perintah ini atau permission ini, karena execute 1, write dan read 4 jika dijumlahkan sama dengan 7. Jadi jika kita memberikan nama 7 pada suatu file, maka dia akan memberikan full access atau execute, write, dan juga read. Lalu kenapa ini 3 pada bagian group? Jadi yang kedua adalah group ya, karena saya ingin memberikan permission, execute, dan juga read saja. Karena jika kita jumlahkan, angka dari execute adalah 1 dan read adalah 4, maka jumlahnya sama dengan 5. Lalu kenapa ini 6 pada order? Karena untuk order seperti saya katakan bahwa saya akan memberikan permission read dan juga write saja. Jadi saya menjumlahkan angkanya karena read adalah 4 dan write adalah 2, maka jika dijumlahkan menjadi 6. Ini saya enter. Maka nantinya number permission dia akan menjadi RWX, RX, dan RW. Kita ls min l. Nah, betul ya, ini menjadi RWX, RX, dan RW. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan RWX ini pada user, sehingga user hanya bisa melakukan RW saja? Maka kita bisa merubah angkanya menggunakan perintah yang tadi. Maka kita bisa merubah angkanya menggunakan perintah yang tadi. Namun kita merubah angka yang bagian depan atau yang bagian user. Angka 7 ini kita rubah menjadi angka 6. Jadi kita ingin memberikan RW saja, maka kita bisa jumlahkan angka read dan juga write. Jadi 6 ya, berarti 656. Harusnya nanti permissionnya untuk usernya hanya read dan write saja. Kita ls min l, dan benar ya, ini untuk permission usernya hanya r dan w saja. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu chaon pada directory. Kalau di materi sebelumnya kita menggunakan chaon untuk mengubah kepemilikan ataupun ownership pada suatu file. Sekarang kita coba untuk mengubah kepemilikannya pada directory. Di sini saya sedang di user biasa, user awal saya, dan saya akan mencoba membuat suatu directory, yaitu bernama dir1. Jika saya ls dir1, maka tidak ada apa-apa. Maka saya akan masuk ke dalam dir1. Lalu membuat directory baru yaitu dengan mkdir dir2. Lalu saya akan membuat dir3 di dalam dir2, yaitu mkdir. Maka jika saya ls dir2, akan muncul dir3. Saya masuk ke directory awal lagi. Dan kalau saya ls min l, maka hak kepemilikan directory dir1 adalah milik user saya yaitu Anggita. Kita akan buat hak kepemilikan itu akan menjadi milik user owner yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Saya masuk ke root terlebih dahulu. Lalu jika saya masuk ke home directory, lalu saya ls, maka terdapat user new owner. Yang mana dir1 ini hak kepemilikannya masih Anggita, dan kita akan ganti kepemilikannya menjadi new owner. Kita masuk ke Anggita terlebih dahulu, lalu masukkan perintah chaon user, kemudian
titik 2, nama grup, lalu directory apa, lalu kita enter, lalu ls-l. Pastinya kepemilikannya sudah berubah ke user new owner dan group new owner. Itu kita baru merubah dir 1. Bagaimana jika kita masuk ke dalam dir 1? Lalu ls-l. Nah, ini terdapat dir 2, yang mana user dan grupnya masih milik Anggita, bukan new owner. Kita bisa merubahnya lagi dengan cara seperti tadi, tapi ada cara yang lebih cepat untuk mengubahnya, sehingga jika direktori diubah kepemilikannya, maka isi dari direktori tersebut akan langsung berubah. Di sini saya akan ubah lagi kepemilikannya, yang tadinya new owner, saya akan ubah kembali ke Anggita. Lalu ls-l, maka dia menjadi milik Anggita. Nah, cara untuk merubah sehingga isi dari dir 1 itu ikut berubah kepemilikannya, itu kita bisa menggunakan chown. Tapi ada min r-nya, R besar. Lalu nama usernya, dan nama grupnya. Lalu direktori yang akan kita ubah. Enter. Kita ls-l. Nah, dir 1 sudah berubah menjadi new owner. Kita cd dir 1, lalu ls-l, dan dir 2 juga sudah menjadi new owner. Lalu cd dir 2, lalu ls, maka ada dir 3. Kita ls-l, dan dir 3 juga kepemilikannya sudah menjadi new owner. Jadi perintah min r tadi melambangkan reklusif, jadi keseluruhan dalam direktori akan ikut berubah. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu chmod pada direktori. Sekarang kita akan coba untuk mengubah direktori pada permissionnya. Di sini saya coba buat direktori baru dengan nama chmod test. Kita ls, maka chmod test sudah terbuat. Kita coba ls-l, maka chmod test kepemilikannya milik user Anggita dan group Anggita. Kita akan coba untuk menghilangkan permission execute pada user dan menambahkan write pada group dan write pada order. Jadi ini untuk melatih kita dalam mengkonfigurasi permission pada suatu file atau directory. Kita masuk ke root terlebih dahulu, lalu masukkan perintahnya. Lalu kita akan menambahkan write pada group. Lalu kita juga akan menambahkan write pada order. Lalu kita ls-l, maka dia langsung berubah ya. User tidak bisa lagi melakukan execute. Nah, di sini sudah ada W-nya ya.